Assalamualaikum, kembali lagi di Practice 3.4 page 105. Kita di soal nomor 6 dan 7 sekarang, masih di Math with That, dimana kita akan membahas soal di buku Focus on Math Grade 7 by Practice Publishing IMYC Curriculum. Oke, soal nomor 6, insya Allah kalian pasti bisa. Walaupun di sini dia kodenya soal warna merah ya, jadi challenging ya, agak hard ya. Coba kita baca dulu sama-sama. The mass of John is 20% heavier than the mass of Mary. The mass of Wang is 12% lighter than Mary's mass. If John's mass is 66 kg, find the mass of Wang. Oke, sekarang kita ubah dulu dia semua ke dalam notasi matematika. Kita punya informasi di sini ada mass of John, mass of Wang, sama Mary ya. Misalkan sini kita tulis dulu. Let mass of John equals to J. Lalu mass of Mary equals to M. Kemudian mass of Wang equals to W. Oke, di sini diketahui bahwa katanya mass of John equals to 20% heavier than mass of Mary. Jadi 100% mass of Mary ditambah 20% mass of Mary. Ngerti nggak? Jadi John itu beratnya adalah 120% dari beratnya Mary. Kenapa? Karena dibilang katanya beratnya John adalah 100%, 20% lebih berat daripada beratnya Mary. Jadi John itu sebenarnya 120% dari Mary. Gitu. Kemudian di sini ketahui lagi bahwa mass of Wang equals to katanya 12% lighter than Mary's mass. Jadi kalau kita cek di sini, Wang itu harusnya beratnya adalah 12% lebih rendah daripada Mary. Nah, di sini diketahui beratnya John adalah 66 kg. Berarti kita punya dua persamaan di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, berarti kita gunakan yang pertama. Oke, katanya mass of John is 66 kg sama dengan 120% dari Mary. Maka beratnya Mary adalah 66 kg dikali 100 dibagi 120. Coret ini coret. Lalu ini dibagi 6, ini 2, ini 11. Oke, ini 5, ini 1. Coret. Jadi hasilnya adalah 55 kg. Itu beratnya Mary. Sekarang katanya beratnya Wang adalah 12% lighter than Mary's mass. Berarti sekarang kita masukinlah ke persamaan yang kedua, bahwa katanya beratnya Wang adalah berapa? 100% dikurang 12%, 88% dari beratnya Mary, 55 kg. Maka beratnya Wang adalah 88% dikali 55, atau hasilnya berapa? Itu coba kita cek pakai kalkulator ya biar cepat. Oke. 0,88 dikali 55. Jawabannya adalah 48,4 kg. Gampang ya? Insya Allah kalian semua bisa. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7, diketahui bahwa the money collected for an excursion itu kalau nggak salah studi tour ya, dibagi ke dalam dua porsi, di mana 40% atau 0,4 bagian dari uang tersebut digunakan untuk membayar transportasi. Lalu katanya 3/5 dari porsi keduanya jadi berapa tuh kalau misalkan porsi pertama 0,4? 60%. Nah, dari 60% itu 3/5-nya digunakan untuk minum dan makanan.
Lalu sisa dari porsi kedua tadi yang udah dipakai buat makanan minuman yaitu 480 dolar dipakai untuk membeli souvenir. Determine the percentage and total amount of money used to pay for the food and drinks. Oke, berarti sekarang kita tuliskan dulu ke dalam notasi matematika ya. Kita punya total money di sini. Oke, kita punya total money. Oke, di mana dia katanya dibagi dua porsi, misalkan A sama B, di mana A nilainya adalah 0,4 atau 40%, oke. Lalu B nilainya 60% atau 0,6-nya, karena 100 dikurang 40% kan. Nah, porsi kedua katanya, 3/5-nya untuk food and drinks. Oke, misalkan kita sebut di sini food and drinks adalah food and drinks. Food and drink ini kita anggap apa, misalkan F ya. Oke, kemudian souvenirnya kita anggap S. Ini berarti 3/5 itu dipakai untuk food. Jadi 3/5 dari B dipakai untuk food and drink. Kemudian katanya sisanya berapa jadi? 1 dikurang 3/5 kan? 2/5. 2/5 dari B, sisanya adalah 480. Ini dipakai buat souvenir. Ini souvenir. Oops. Ini souvenirs. Dapat nggak? Kita punya total money di sini A dan B. A 40%, dia dibagi dua porsi kan. B pasti sisanya 60%. Di mana 3/5 dari B sama dengan buat food. Oke, lalu sisanya 2/5 dari B adalah 480. Gitu. Dari informasi ini kita bisa dapat apa? Kita bisa dapat porsinya si B. Oke, jadi di sini kan ditanya determine the percentage of total amount of money used to pay for food and drinks. Jadi setelah kita dapat jumlah total B-nya porsi kedua, kita cari yang dipakai untuk minum, makan dan minum. Di sini 3/5-nya berapa. Lalu kalau udah dapat begitu, kita carilah total uang yang dikumpulkan. Gitu. Nanti kita bagi jadi persentase minuman dari total si total uang yang diterima. Oke, sekarang kita cari dulu porsi kedua ya, atau B ya. Oke, jadi 2/5 B equals to 480. Maka B-nya adalah 480 dikali 5 dibagi 2. Berapa hasilnya? 24 kali 5 itu adalah 1.200. 1.200 dolar. Ini jumlah yang yang B ya, porsi kedua. Lalu ditanya yang minuman berapa? Oke, food and drinks, ini kan ada ini ya. Food and drinks F sama dengan 3/5 B, atau sama dengan 3/5 kali 1.200. Jadi berapa yang buat makanan dan minuman? Buat makanan dan minuman adalah 3.600 dibagi 5, atau 0,6 dikali 1.200. Berapa? 7.200 kali 3 dibagi 5. 720 ke 7.200. Ini yang dibuat minuman adalah 720 dolar. Oke. Porsi kedua 1.200, yang dipakai buat beli minuman 720. Lalu ditanya berapa sih persentase yang dipakai buat beli makanan minuman dari total uangnya. Gitu. Sekarang total uang berapa? Kalau B kita ketahui dia 60% dari total uang. Oke, berarti kalau total money kita sebut TM ya, atau money lah ya. Jadi kalau misalkan 1.200, ini kan B 1.200 ya. Jadi B sama dengan
60% of total money, TM misalkan. 60% TM. Berarti B-nya adalah B-nya 1.200. 60% dari TM. Maka TM sama dengan 1.200 dikali 100 dibagi 60. Ini coret, ini coret, ini coret, ini 200 kali 6, jadi totalnya 2.000 rupiah. 2.000 dolar. Total uangnya adalah 2.000 dolar. Ini total uang yang dikumpulkan. Berarti sekarang kalau ditanya berapa sih persentase dari si food and drinks yang dipakai. Jadi food and drinksnya kan apa tadi, berapa? 720 kan, maka jawabannya adalah 720 per 2.000 gitu. Tapi ini nggak muat ya. Dimana kita taruh ya? Soal nomor persentase food di sini aja deh. Percentage of food equals to 720 dibagi 2.000. Dikali 100%. Berapa hasilnya? 720 dibagi 2.000. 720 dibagi 2.000. Jawabannya adalah 36% yang dipakai buat makanan dan minuman. Gitu. Ini coba ya kita atur supaya dia muat ya. Kita kecilin. Di sini TM. Ini kan kalian udah tahu ya, ini kan 1.200 dibagi 60%, langsung aja di sini ya. 1.200 per 0,6. Ini berarti kita cek. 1.200 dibagi 6 kan dia sama dengan 2.000 dolar. 2.000. So persentase food sama dengan 720 dibagi 2.000 dikali 100%. Maka jawabannya tadi berapa? 36% dari total uang yang dikumpulkan dipakai untuk membeli food and drinks. Food drinks. Muat. Jadi 36% for, salahnya kalian udah tahu ya, ini 36% untuk food and drinks ya, karena food and drinks sama dengan F. Ini kita rapihin dulu deh. Food and drinks equals to F. Jadi persentase F-nya ini ya, 36% ya. Clear ya. Insya Allah kalian pasti bisa lah ya. Yang penting kalau misalkan kita belajar dengan kurikulum dengan buku bahasa Inggris internasional, maka kalian bahasa Inggris harus selalu dilatih. Jadi tahu vocabulary tentang matematika, lalu menguasai, mengerti bagaimana convert dia ke dalam notasi matematika dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini kan B sama dengan 60% total money, maka 1.200 sama dengan 60% total money. Total money-nya adalah 1.200 dibagi 0,6 gitu. Jadi hasilnya 2.000 dolar. Maka persentase dari foodnya adalah 720 yang kita cari di sini. Dapat 720,
Kemudian dibagi total money-nya adalah 2000, itu dikali 100% hasilnya 36%. Clear ya soal nomor 7 ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, thank you.